Kukar termasuk kabupaten satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang karena saya waktu saya terima penghargaan dari LKPP sebagai kabupaten yang peduli dengan UMKM, di mana belanja daerah itu untuk pelaku UMKM itu terbesar se-Indonesia. Yang jarang orang tahu, luas IKN itu kurang lebih 256 km persegi. 199 kilometernya itu ada di Kukar. Jadi atau wilayah pengembangan. Terbesarnya ya. Dia mereka di istilahnya KIPP. Ya, 75% wilayah Kukar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Charles Siahaan dalam rubrik yang ditunggu-tunggu. Rubrik kita kali ini rubrik bincang-bincang dengan pejabat di Kutai Kartanegara. Dan saat ini saya sudah berhadapan dengan yang paling bertanggung jawab terhadap birokrasi di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, itu Pak Sunggono. Ya. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya sapa dulu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kompak loh, Pak. Ya, pembicaraan kita 30 menit ke depan, Pak. Mudah-mudahan bisa kita elaborasi semuanya bahwa sekarang ini kan kita mau nggak mau loh, Pak, ngomongin soal Kukar ini pasti ngomongin tentang masa-masa lalu, masa-masa lalu. Ternyata ya menurut saya, menurut pandangan saya yang sekarang ini insya Allah sangat luar biasa. Maksudnya begini, dulu kan ada KPK gitu. Dan sekarang selamat sampai ya mudah-mudahan seterusnya lah, kita pasti doa yang sangat baik. Dan kemudian satu hal lagi yang paling menarik, Pak. APBD-nya 13 triliun, mau 13,4 triliun. Bayangin, itu kan prestasi yang sangat luar biasa. Bagaimana? Memang dari dulu APBD Kukar itu tertinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lainnya, tapi saat ini jumlahnya sangat luar biasa. Nah, di balik semua itu tentu ada sosok yang mengelola itu, yaitu Pak Sunggono. Pak Sunggono sebenarnya ini ya Kutai atau gimana? Saya lahir di Samarinda, besar di Sanga-Sanga. Bapak dari Jawa, ibu dari Tarakan. Nggak tahu namanya orang apa. Sekolah saya SD SMP di Sanga-Sanga, SMA, kuliah semuanya di Samarinda. Kita lihat, Pak, misalnya sekarang ini ya rapi lah, saya anggap bahwa pemerintahan sudah, saya mengamati sebagai wartawan cukup lama, jadi melihat sungguh rapi dan kelihatan happy, masyarakat juga happy, tujuannya happy. Besok kemarin ada 1000 festival atau banyak kayak Kukar kayak festival, membuat happy. Apa itu tujuannya? Terima kasih, Bung Charles. Sebenarnya yang selalu kami sampaikan ke teman-teman ASN dan semua birokrat di Kukar bahwa pemerintahan itu sebenarnya adalah organisasi permanen, di mana semua bentuk, semua tata cara penyelenggaraan dan lain sebagainya itu sudah ada aturannya semua gitu. Tinggal bagaimana kita memastikan semua teman-teman OPD, semua perangkat daerah, semua ASN bisa bekerja sesuai dengan aturan. Itu aja tugas saya, mengelaborasi, kemudian juga mengkomunikasikan semua apa yang sudah ada dalam tatanan di pemerintahan ini supaya on the track. Itu saja yang saya lakukan. Iya, semua on the track. Artinya kan kalau di perusahaan, Bapak ini CEO. Ya, untuk menggabungkan seluruh kepentingan, kemudian bagaimana pegang ini supaya supaya stabil, aman, inflasi terjaga. Saya tertarik dengan inflasi di Kutai Kartanegara ini. Apa kiatnya? Karena saya perhatikan kemarin kita COVID, semua ngalamin masalah. Tapi saya perhatikan ya kita keluar dari masalah itu. Inflasi menurut saya dan yang kami sadari itu kan bukan sebab ya, tapi adanya akibat ketidaksesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan apa yang tersedia di lapangan. Nah, terhadap hal itu upaya kami di pemerintah daerah pertama memastikan bahwa tidak ada satupun bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat yang tidak tersedia. Karenanya kami punya tim inflasi di masing-masing kecamatan yang setiap hari memberikan laporan kepada kami di kabupaten, khususnya di bagian ekonomi, untuk memastikan bahwa
tidak ada satupun harga kebutuhan pokok khususnya yang tidak tersedia di lapangan karena sebab-sebab tertentu. Misalnya entah karena jadi bencana alam, karena adanya kerusakan jalan, karena mungkin faktor-faktor non teknis yang tidak kita perkirakan. Nah, terhadap hal itu tentu yang perlu kami lakukan adalah memitigasi resiko atas memitigasi resiko. Memitigasi resiko. Misalnya kemungkinan banjir, kemudian longsor, kemudian jalan rusak sehingga distribusi semua kebutuhan masyarakat terganggu. Itu yang kami coba untuk mitigasi sehingga kalaupun terjadi tidak ada sampai terjadi kelangkaan atas bahan baku tertentu atau bahan pokok masyarakat yang dibutuhkan. Intinya di situ sebenarnya. Intinya di situ ya. Tapi kan saya perhatikan, Pak, ada program yang membuat misalnya katakanlah petani masyarakat menanam di depan rumahnya. Nah, itu kan inflasi. Untuk cara-cara yang kecil tapi ini menarik. Tapi kalau itu tidak diikutin oleh masyarakat kan jadi percuma. Tapi sekarang saya lihat diikutin. Program untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok dan penting ada di lapangan itu termasuk diantaranya tadi misalnya harus menanam sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Jadi sebenarnya di antara bahan kebutuhan pokok yang menjadi pemicu inflasi itu bisa berasal dari kalau di Kukar tuh kecenderungannya atau di Indonesia bagian timur ini bisa dari Lombok. Kering, lombok kering. Kebutuhan hari-hari yang kita perlu tiap hari. Kalau terhadap hal itu yang terjadi, maka program yang kita lakukan masuk tahun ini, tahun depan maksud saya, itu kita karena mendapat DID, dana insentif daerah, karena kita dianggap mampu mengendalikan inflasi di tahun 2023 ini, kita mendapat insentif kurang lebih 11 miliar dan diantara program yang akan kita lakukan nanti sesuai dengan arahan Pak Bupati akan memberikan polybag bibit kepada seluruh ASN untuk bersama-sama menanam lombok atau hortikultura yang lain yang sangat dimungkinkan bisa memicu inflasi termasuk bawang merah atau bawang putih. Tapi karena memang kondisi wilayah kita hampir tidak mungkin, tidak cocok maksud saya tanahnya untuk bawang merah, bawang putih, kita mungkin lebih cenderung nanti nanam lombok keriting dan lombok kecil. Ini maksudnya lebih diseriusin lagi nih ya. Lebih diseriusin lagi itu ya. Itu inflasi, Pak. Jadi inflasi itu salah satu tadi misalnya kebiasaan partisipasi masyarakat untuk menanam sendiri misalnya. Tapi yang menarik lagi kan pemerintah punya program seperti Kukar Kaya Festival. Itu juga menurut saya itu juga menekan inflasi. Sebenarnya inflasi itu disebabkan karenanya adanya gap antara daya beli dengan barang yang dibeli. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, maka kita perlu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bisa bersama-sama mendapatkan penghasilan tambahan dari apa yang selama ini menjadi permasalahan mereka. Karena yang di Kukar bukan hanya Kukar Kaya Festival, di antara program yang kita lakukan adalah kita itu memberikan delegasi kewenangan kepada masyarakat melalui pemerintah desa untuk mengelola pembangunan dengan pola swakelola. Sangat banyak program di Kukar untuk kegiatan swakelola. Itu asumsinya ketika banyak masyarakat kami yang terlibat dalam kegiatan swakelola, khususnya masyarakat yang mungkin daya belinya rendah, mereka yang masuk dalam data DTKS atau P3KE, itu maka mereka bisa memiliki tambahan pendapatan, kemudian dia tidak punya masalah untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan penting. Nah, termasuk tadi masalah Kukar Kaya Festival. Kukar Kaya Festival, kita serius dulu ngomong itu, Pak. Karena ada yang beranggapan bahwa itu ini hura-hura katanya. Nah, itu dijawab loh, Pak. Kukar Kaya Festival itu sebenarnya media untuk memastikan bahwa UKM itu terlibat secara aktif di situ. Jadi sebenarnya Kukar Kaya Festival kegiatan momennya itu adalah tujuan antara. Tujuan untuk utamanya adalah bagaimana menggiatkan pelaku UKM. Karena kalau Bung Charles Siaan bisa suatu waktu atau sekali, dua kali dan bisa perhatikan kegiatan Kukar Kaya Festival yang kami selenggarakan selalu hampir pasti melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM. Dan itu saya udah lihat, Pak. Bukan di saya sudah lihat. Bagi saya udah perhatikan sekali. Jadi tujuannya untuk itu memang kita untuk menggairahkan UMKM dan alhamdulillah
Kukar termasuk kabupaten satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang karena saya waktu saya terima penghargaan dari LKPP sebagai kabupaten yang peduli dengan UMKM, di mana belanja daerah itu untuk pelaku UMKM itu terbesar se-Indonesia. Justru nggak ditegur ya kayak gitu ya? Udah mendapat penghargaan gitu. Iya, udah penghargaan. Karena kita di antara belanja barang dan jasa, kita paling banyak kabupaten yang pertama menggunakan produk dalam negeri, PDN namanya. Kedua sebagai kabupaten yang paling banyak membeli barang dari pelaku UMKM. Iya, saya kan ingat kalau zaman mungkin pemerintahan yang sebelumnya ya kayak gitu kan. Kalau udah ke dunia seperti itu pasti aduh ini apa nggak penting, pasti direvisi sama pusat. Tapi justru dapat penghargaan. Karena sebenarnya UMKM sendiri, Kukar itu melalui Pak Bupati yang sangat peduli dengan pelaku UMKM itu, kita punya program yang namanya Kredit Kukar Idaman. Kredit Kukar Idaman, ini menarik ini. Ya, Kredit Kukar Idaman itu adalah kredit yang diberikan kepada pertama pelaku pemula UMKM, kemudian pelaku UMKM kaki lima, dan pelaku UMKM yang ingin berkembang. Itu sudah kita running sejak hampir 2 tahun. Ya. Kemudian tahun ini bekerja sama dengan Bank Kaltim Tara. Jadi siapa yang pantas, siapa yang layak, siapa yang kita anggap perlu mendapat support penganggaran itu dari hasil inventarisasi dan juga studi di lapangan dari teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM. Tapi nanti yang menilai kelayakannya adalah Bank Kaltim Tara. Tahun ini sampai tahun depan Pak Bupati minta supaya diperluas target grupnya. Tahun depan itu kita juga akan berikan bagi petani dan kelompok petani nelayan. Ya, mereka akan kita berikan tanpa bunga, tanpa agunan, dan dibayarnya itu setelah panen. Dan ketika mereka fusu atau gagal panen, mereka kita asuransikan dan tidak harus bayar. Itu saya tertarik, Pak. Jadi itu kan bantuan dari Bank Kaltim Tara dalam bentuk kredit. Tetapi kemudian dananya dari Kukar, dari pemerintah Kukar. Dari pemerintah Kukar kepada petani, atau bunganya ditanggung oleh Kukar kepada bank. Saya ulangi. Jadi kebetulan kita itu pola kreditnya itu maksud saya. Ya. Jadi kebetulan tahun 2021 kemarin kita dapat dividen dari Bank Kaltim Tara sebesar lebih dari 10 miliar. Kemudian dividen ini yang kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program namanya Kredit Kukar Idaman. Masyarakat boleh mendapat pinjaman dari anggaran dana itu tanpa bunga, tanpa agunan. Oh, jadi dividen yang dimainkan, yang dikembalikan kepada masyarakat untuk membantu UMKM. Iya, nah dalam prosesnya itu Bank Kaltim Tara kita minta ikut membantu, memfasilitasi supaya jangan sampai administratifnya. Iya, karena ada kesan selama ini orang untuk mendapat pinjaman dari perbankan itu sulit. Itu yang coba untuk ditepis oleh Pak Bupati melalui program ini, sehingga awalnya itu Pak Bupati berkeinginan supaya kita bisa melawan para rentenir yang masih disinyalir ada di sekitar. Pasti masih banyak ya. Tapi sekarang udah happy juga masyarakat. Jadi saya membuka tadi kan dengan happy. Katanya pemerintahnya happy, masyarakatnya happy. Sangat happy Pak ya. Happy sekali ya. Ya itulah. Jadi sebenarnya yang kita mau lihat juga bahwa Pak Sunggono pasti sudah mengalami begitu banyak peristiwa, Pak. Peristiwa dari zaman pemerintahan yang lalu dengan pemerintahan sekarang, zaman reformasi. Perbedaannya ketika sekarang di tangan Pak Edi Damansa dengan Pak Randy, apa ini? Kelihatan kan ininya wajahnya itu. Orang dulu melihat, mohon maaf Pak ya. Dulu orang melihat Kukar tuh pasti KPK sandingannya. Jadi mohon maaf. Coba mungkin karena Bapak mengalami dari peristiwa awal pasti punya pengalaman. Apa bedanya? Saya bertugas di Kukar sejak tahun 90. Tahun 90. Dari jabatan mulai dari kelurahan, kemudian sempat jadi beberapa kali jadi camat, kemudian di bagian pemerintah dan sebagainya. Memang yang sangat membedakan dengan priorisasi kami saat ini itu lebih benar-benar mengupayakan semua program kegiatan itu pure untuk masyarakat, tidak karena untuk lip service, tidak untuk pencitraan, tidak untuk sesuatu yang hanya sekedar mendapat penghargaan, enggak.
Pak Bupati lebih selalu mengingatkan kami untuk bagaimana memberikan impact dari setiap program yang kita lakukan. Jadi jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang hanya untuk membuat pencitraan, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya, atau sekedar untuk menyenangkan pimpinan. Itu beliau sangat-sangat hindari. Jadi ya kita seneng aja. Jadi ya kerjanya plong ya Pak ya? Plong, nggak ada beban, nggak ada ketakutan. Yang penting ya saya sering ingatkan teman-teman, organisasi pemerintah ini organisasi permanen. Siapapun pemimpinnya, aturannya sudah jelas, laksanakan aja sesuai dengan itu. Insya Allah aman, nyaman. Iya, ya ini menarik. Jadi kita sudah melihat Pak ya, artinya kita merasakan juga walaupun saya pengamat saja di lapangan. Iya. Kita mau tanya soal ini nge-quiz dikit aja sih, singkat-singkat dijawab dengan cepat. Siap. Wisata atau lumbung pangan Pak? Wisata atau lumbung pangan? Lumbung pangan. 20 kecamatan atau pemekaran? Pemekaran. Iya. Nanti kita elaborasi itu Pak ya. Nanti apa pemekaran itu? Iya. Kemudian tambang atau pertanian? Pertanian. Iya. Oke, sekarang kita ngomong pemekaran. Dulu kan ada pemekaran. Iya. Apa itu masih terus jadi cita-cita pemerintah? Pemekaran yang saya maksud itu adalah upaya kita untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Luas Kukar itu 27.263,10 km. Kalau lihat dari jumlah penduduk yang sekarang kurang lebih hanya 800.000, itu penyebaran sangat tipis, kurang lebih hanya 15 orang per 1 kilometer. Itu kalau kita ingin bicara secara ideal, sangat mungkin bahwa kita tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Oleh karenanya, pemekaran yang saya maksud adalah bagaimana entah itu mendekatkan program ke masyarakat. Pemekaran itu menurut saya sih jangan diterjemahkan hanya pemekaran ke bawah, enggak gitu. Bukan itu. Jadi tadi dimaksud pemekaran itu jawabannya adalah bukan soal memekarkan daerah otonomi baru, bukan. Enggak. Tapi saya bertanya itu Pak, daerah otonomi masih ada itu enggak apa dulu yang dibicarakan dulu kan masih ada, sekarang ada moratorium, betul ya, masih melarang adanya pemerintah ya. Oke. Jadi belum ada. Kalau pemekaran kecamatan dan desa masih kami sarankan sepanjang itu memang memenuhi ketentuan yang ada. Ya. Oke. Nah, sekarang ngomong ini wilayah Bapak nih. Wilayah Bapak ini pasti kan adalah bagaimana sumber daya manusia. Dulu Kukar itu saya ingat. Waduh, jumlah tenaga honornya luar biasa sampai nggak tahu jumlahnya kayak gitu. Kalau sekarang sudah rapi. Tentang kecukupan untuk mengelola yang Bapak bilang tadi. 4 kali pulau Jakarta loh, Kukar ini 4 kali ininya luasnya. Cukup nggak itu sekarang? Sebenarnya rasio jumlah pegawai dengan jumlah wilayah dan penduduk itu ada. Kalau dari jumlah penduduk dan wilayah kita yang ada itu sekarang semestinya itu rasionya hanya 1,5%. Ya, itu kalau dari jumlah pegawai kami yang ada sekarang itu sebenarnya masih kelebihan. Karena jumlah pegawai kami itu saat ini itu kurang lebih 12.003. Ya, kemudian ada juga tenaga honor yang kurang lebih jumlahnya 6.000. Nah itu kalau dengan jumlah itu harus melayani penduduk yang kurang lebih hanya 800, sebenarnya kelebihan. Tidak efisien maksudnya ya, kelebihan ini pasti lalunya ke sana ya gitu ya. Bukan juga tidak efisien gini. Kalau rasio yang saya sebutkan tadi itu bisa berlaku normal di keadaan wilayah yang mungkin ideal. Wilayah ideal itu maksud saya tidak ada daerah-daerah yang terpencil, yang susah dijangkau, yang masih perlu effort yang berlebih yang untuk itu. Nah, tapi kalau di Kukar itu masih rasional lah gitu. Masih rasional. Nah, meskipun yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, yang perlu kita lakukan lebih intens untuk mengoptimalisasi jumlah yang ada itu adalah pemerataan jumlah pegawai itu ke semua pelosok yang membutuhkan gitu. Jangan sampai wilayah-wilayah yang terisolir, yang ada di tengah laut, kemudian yang ada di pedalaman, di perbatasan itu tidak tersentuh oleh pelayanan administrasi dan teknis karena tidak ada pegawai kami yang bertugas di sana. Itu masih kendala sampai sekarang. Jadi kendala
Pak Sunggono justru di daerah tervisualisasi masih. Iya, tapi sekarang sebenarnya kendalanya tidak pure berasal dari kan ya daerah, tapi juga karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berkreasi untuk pegawai. Contoh yang sederhana aja misalnya gini, kami masih punya beberapa wilayah yang tidak penuhi tenaga kesehatannya, bidan, dokter gitu. Kemudian di sisi lain kita ketika ada rekrutan jumlah P3K atau ASN itu tidak seluruhnya bisa kita tempatkan sesuai dengan yang kita butuhkan karena formasi tetap pemerintah pusat. Nah, untuk memenuhi gap kebutuhan ini kita punya program pemenuhan tenaga kesehatan melalui dana desa. Ya. Itu maksud saya kebijakan lokal yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana desa ya. Jadi ke depan ADD ya. Memperkuat desa nih. Ya sebenarnya sampai sekarang pun kita sudah memperkuat desa. Ya, pertanyaan saya sebenarnya kan kemarin kan ngomong tentang lumbung pangan, pasti kan desa yang paling dikuatkan. Masih kuat itu untuk 2024. Sekaligus di penghujung pertanyaan saya bahwa apa rencana 2024 yang spektakuler lah untuk mengantar. Sebenarnya kalau kegiatan pemerintah ini kan diatur, saya sampaikan organisasi permanen kita punya namanya kalau setiap tahun namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk 2024 RKPD kita itu fokus pada pengembangan pembangunan berbasis potensi desa dan kecamatan. Artinya untuk tahun depan kita fokus untuk bagaimana bisa mengembangkan desa dan kecamatan sesuai potensi yang mereka miliki. Tapi secara khusus sebenarnya dalam Grand Design Pembangunan Daerah kita punya program yang namanya transformasi ekonomi yang merubah ketergantungan kita pada sumber daya alam tidak bisa diperbarui seperti minyak, batu bara, gas itu ke sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu pertanian, ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, terhadap 3 hal ini sebenarnya yang sudah kita lakukan termasuk sampai hari ini adalah kita khususnya untuk pengembangan pertanian dari lumbung pangan, itu adalah kita membuat pertanian berbasis kawasan, pembangunan pertanian berbasis kawasan. Kita menetapkan 5 kawasan, mulai dari Muara Kaman, Sebulu, Tenggang Seberang 1, Tenggang Seberang 2, kemudian Loku, Marangkayu masuk wilayah pengembangan yang lain. Ya, pengembangan. Nah, itu kita buatkan mereka itu semacam miniatur demplot-demplot untuk bisa memastikan bahwa pertanian yang ideal yang harus dibangun di sebuah wilayah seharusnya seperti ini, terintegrasi, terkoneksi, dan semuanya berkolaborasi. Gitu. Jadi namanya pertanian, perikanan, perkebunan, hortikultura dibangunnya di satu kawasan dengan pemenuhan kebutuhan yang sama. Jangan sampai ada OPD, misalnya Dinas Pertanian membangun sawah, tapi Dinas Perkim atau Dinas PU tidak membangun jalannya. Ini linknya, soal linknya. Itu yang kami lakukan intens 2 tahun terakhir ini. Tetapi apakah itu juga yang akan menjadi kekuatan untuk menjadi lumbung pangan? Serius ini lumbung pangan nih? Ya, serius. Sangat serius. Karena besok itu migas akan turun terus dan tambang akan turun terus. Dan ini pasti menjadi tujuan dari pemerintahan. Betul. Meskipun sekarang sebenarnya kontribusi sektor migas dalam APBD kami itu masih di atas 47%, pertanian hanya 7%, 7,9%, tapi di titik tertentu kita berharap memang. Berharap atau optimis nih, Pak? Ya, optimis mestinya ya. Optimis ya. Tapi tentu kan setelah kita punya harapan di titik tertentu ini harus bisa kita capai gitu. Jadi kita berharap memang kalau sekarang kita baru bisa menjadi lumbung padi 40% kebutuhan. 40% kebutuhan Kaltim. Kaltim ke depan kita lumbung pangan. Artinya untuk perikanan, untuk hortikultura, semuanya bisa dari Kukar. Yang serius, berarti sekarang ada IKN besok gitu. Persiapan Kukar apa sebenarnya? Apa disiapkan Kukar ini? Karena ini langsung berdempetan dan bahkan wilayahnya ada yang diambil oleh IKN. Ya, wilayah kita yang masuk wilayah IKN itu kurang lebih ada 35 desa kelurahan atau kalau dihitung luasan itu 199 km. Itu sudah dikeluarkan? Sudah masuk dalam Undang-Undang OIKN. Masuk dalam 5 kecamatan. Jadi kalau yang jarang orang tahu luas IKN itu kurang lebih 256 km persegi. 199 kilometernya itu ada di Kukar. Jadi atau wilayah pengembangan. Terbesarnya ya. Dia mereka di istilahnya KIPP. Ya, 75% wilayah Kukar.
kawasan inti pembangunan itu pemerintahan itu ada di PPU, tapi seluruh wilayah pengembangannya itu ada di Kutai Kartanegara. Lebih dari 70% bahkan. Jadi apa yang disiapkan untuk sebagai daerah penyangga Kukar ya? Tadi lumbung pangan, pasti akan orang perlu makan, kasih makan mereka kan begitu. Ya. Apa lagi yang disiapkan? Sebenarnya yang kita coba komunikasikan dengan berbagai pihak, termasuk dengan OIK, termasuk pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat adalah pertama kita menyampaikan data potensi yang bisa dikembangkan, data potensi masalah yang harus diselesaikan, data SDM yang bisa kita kolaborasikan. Jadi itu yang kita upayakan, mudah-mudahan dengan cara sharing data-data yang saya sampaikan tadi, komunikasi yang baik di antara semua stakeholder yang ada, itu Kukar tuh kepinginnya tuh dengan IKN tuh kita sebagai mitra, bukan sebagai daerah penyangga. Iya. Mitra itu artinya jargon kita tumbuh berkembang bersama IKN. Tumbuh berkembang bersama IKN. Wah, terima kasih banyak ini dapat istilah baru. Baik, percakapan singkat kita sore hari ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya yang sudah kita bicarakan 30 menit terakhir ini. Ya. Semoga ini bisa beri manfaat dan Kukar lebih maju lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kompak lu, Pak. Ya.